Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna, NIM 8775530709. Saya dari UPBCJ Padang Salut Panti. Di sini saya akan mencoba mengamati percobaan bintik buta dan percobaan iris atau pupil mata. Di sini sebelum saya akan membahas bahan-bahan dan alatnya, terlebih dahulu saya akan membacakan tujuan percobaan ini. Tujuan percobaan ini yang pertama, mengetahui bagaimana bayangan benda jika mengenai bintik mata. Yang kedua, menentukan benda-benda yang ada pada bayangan tempat mengenai bintik buta. Selanjutnya, mengetahui bahwa bayangan benda yang jika mengenai bintik mata. Menentukan jarak benda dan yang Anda lihat yang bayangannya tetap mengenai bintik mata. Itu tujuan percobaannya. Dan selanjutnya saya akan menggunakan alat dan bahannya. Yang pertama, percobaan bintik mata, gambar A dan gambar B, tabel pengamatan, alat tulis dan penggaris. Dan percobaan kedua tentang iris pupil mata, yaitu lilin, korek api, senter, kucing, tabel pengamatan dan alat tulis. Itu yang dapat saya gunakan dalam pupil mata dan bintik mata. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang materinya, yaitu benda yang terkena cahaya akan membiaskan cahayanya melalui kornea matanya dan diteruskan ke akuis humor, pupil, lensa mata, vitreous humor, kemudian retina. Cahaya yang masuk ke bagian bintik kuning retina akan mengenai sel-sel batang dan kerucut. Selanjutnya, pembiasaan cahaya dari suatu benda akan membentuk bayangan, sehingga batang dan kerucut yang meneruskan ke saraf optik dan saraf optik meneruskan ke otak sehingga terjadi kesan terlihat. Sebaliknya, bayangan suatu benda akan tidak nampak jika pembiasaan cahaya dalam suatu benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina. Selanjutnya, pupil adalah celah lingkaran yang dibentuk oleh iris. Di belakangnya iris terdapat lensa. Pupil dapat mengecil pada akomodasi dan konversi. Akomodasi adalah kemampuan lensa mata untuk mencembung akibat kontraksi otot siliandris. Selanjutnya, otot siliandris atau otot polos dapat merenggang dan mengendorkan selaput yang menggantung pada lensa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang teori. Baik, saya akan langsung mempraktekkan tentang mata yang terkena bola cahaya. Yang pertama, saya akan mempraktekkannya tentang mata yang terlihat oleh cahaya. Ini matanya tidak bisa dibesarkan. Dan beda yang tidak pakai senter, yang pakai cahaya. Kalau kita tutupkan keduanya, reaksinya. Dan yang sebelah ini bola mata yang hitam.
akan mengecil. Ya, itu percobaan saya terhadap pupil atau mata. Mata kalau kena cahaya, dia akan membulat bola mata hitamnya. Jadi kesimpulan yang dapat saya tarik tentang pupil mata atau mata kiri yang terkena sinar cahaya senter yang intensitasnya tinggi secara tiba-tiba langsung mengecil secara cepat, dan iris mata juga mendekat dengan cepat. Sedangkan mata tidak tinggi, mata sebelah kanan yang tidak terkena sinar cahaya secara tiba-tiba dan intensitas cahayanya juga tidak tinggi, maka pupil mengecil secara berlahan-lahan dan iris mendekati secara lambat. Dan keduanya pupil tergantung dari iris mata juga atau semacam otot kecil. Iris mendekati pupil jika sinar cahaya yang masuk terlalu terang, dan iris menjauhkan pupil jika sinar cahaya yang masuk terlalu redup. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari mata tersebut. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.